Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita teruskan pembacaan Al-Barzanji. Kemarin kita membaca baru sampai Al-Mughirah, dan Qusay. Semua Ibni Qusayyin wasmu mujami' sumil qasi kutu'atal qasiyah. Sampai kila mughalifin muran ibni Lu'ay. Ibni Hakim min Murrah Ka'ab. Sekarang kita baca tentang Ka'ab. Tapi saya akan baca atirillahnya dulu. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadhim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn al-Abdil Muttalib wa ismuhu Syaibatul Hamdi khumidat khisaluhu saniyah ibn Hashim wa ismuhu Amr ibn Abdi Manaf wa ismuhu al-Mughiratul ladzi yutamal irtiqa'u li'uliyah ibn Qusay wa ismuhu Mujammi' سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى خماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن والب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الهرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Kilabin kang dadi putrane Kilab. Kilab bikasril kafi mukhaffaful lam manqulun imma min masdari kalib. Ada yang mengatakan bahwa Kilab itu dari masdar kalib. Ada yang mengatakan kilab itu jamak dari kalbun. Ibni Kilab wasmuhu Hakim. Kilab ini nama yang lainnya adalah Hakim. Hakim. Tapi ada juga yang mengatakan nama Hakim itu ternyata bukan nama diri, tetapi itu juga merupakan gelar atau julukan. Sedangkan nama dirinya adalah Urwah. Urwah. Ada juga yang mengatakan dia namanya Al-Muhazzab. Mengapa dia disebut Kilab? Karena saking gemarnya dia, dalam satu versi mengatakan saking gemarnya dia jika berburu menggunakan anjing. Ibn Kilab wasmuhu Hakim ibnu Murrah. Ayahnya namanya Murrah. Murrah itu dari murrun artinya pahit. Murrah itu taknya itu tak marbutoh itu lil mubalaghah, saking pahitnya. Pahit banget. Kata orang Pantura kemarin saya bilang puwait, bidomit pan. Lalu kemudian wasmuhu Murrah bin Ka'ab. Lah siapakah Ka'ab? Ka'ab yaitu kalau maknanya dulu, makna Ka'ab itu dari Ka'bul Qidam atau mata kakinya. Ka'bul Qidam ya, tapi ya
Ya begitulah orang Arab memberikan nama. Wa kanu yakhda'una lahu. Tetapi orang ini, Ka'ab ini orang yang di apa ya, yang dihormati luar biasa sehingga masyarakat itu yakhda'una. Mereka tunduk. Dan yang paling penting di sini adalah bahwa Ka'ab, mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad, adalah orang yang pertama kali mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan manusia, manjama'an nasa lil wa'zi, untuk diberikan ceramah. Dia berceramah, dia berpidato, tentu saja berpidato dalam pengertian mau'izah, yaitu pada Yaumul Arubah. Di zaman jahiliyah ada yang disebut Yaumul Arubah. Kalau ini penting nggak ya diterangkan? Yaumul Arubah itu kalau di zaman Islam itu namanya Yaumul Jum'ah. Jadi ya sudah, karena ini menarik saya kasih sedikit nih. Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah itu hari berkumpulnya orang. Nah, di dalam Islam Jum'ah itu ya sholat Jum'ah, artinya berkumpul berjamaah. Tetapi pada mulanya dulu sebelum zaman Islam, di tanah Arab di kawasan Jazirah itu biasa disebut Yaumul Arubah. Yaumul Arubah itu mau tidak mau nanti saya jadinya cerita tentang sejarah nama-nama hari ya gitu. Jadi orang Arab pada zaman sebelum Islam, pokoknya sebelum Islam lah itu. Jadi saya tidak begitu suka sih mengatakan zaman sebelum Islam disebut jahiliyah itu. Jadi zaman sebelum Islam itu kan sejak Kanjeng Nabi Isa. Itu juga sudah sebelum Islam. Mengapa saya sebut Kanjeng Nabi Isa? Karena Ka'ab itu meninggal itu 560 tahun sebelum Kanjeng Nabi diutus. Lihat, 560. Kalau Kanjeng Nabi diutus itu usia 40. Ya, sejak lahir berarti Mbah Ka'ab ini meninggal 520 tahun sebelum Kanjeng Nabi lahir. Sekarang saya pengen tanya, Nabi lahir konon katanya yang paling terkenal sejak kalian tidak iya itu tahun berapa? 521. Maka Ka'ab ini itu meninggal itu ya tahun 1. Tahun 1 Masehi. Jadi kalau kita bicara sejarah sebelum Islam itu saya lebih mudah menyebutkan sebelum Islam saja. Nah, kalau lalu kemudian lebih jauh lagi ya sebelum Masehi. Jadi menyebutkan itu jahiliyah itu kan sesungguhnya kan era itu bukan zaman, itu era. Jadi era jahiliyah, dan era jahiliyah itu di dalam sejarah sastra Arab yang disebut era jahiliyah itu tidak lebih merentang waktu 150 tahun saja sebelum Islam. Jadi kalau sebelum Islam itu Nabi diutus membawa Islam itu umur 40, jadi 110 tahun saja sebelum Nabi lahir. Lah 110 tahun Nabi lahir itu tahun ada peristiwa apa? Ya kira-kira peristiwa hidupnya Imril Qais di dalam sastra Arab. Karena ditemukan ada pusara Imril Qais dengan tulisan cikal bakal huruf-huruf Arab, dan ya itulah sejarah itu hanya bisa ditemukan secara ilmiah, dipertanggungjawabkan 150 tahun sebelum Islam. Dan kalau misalnya Ka'ab ini meninggal 520 tahun sebelum Nabi lahir, maka berarti betul-betul Ka'ab ini meninggal tahun 1 Masehi. Kalau lahir tahun 1 Masehi kira-kira ya zaman Nabi Isa. Kurang lebihnya zaman Nabi Isa.
Jadi atau lebih dulu atau lebih setelah Nabi Isa ya paling ya dekat sekali gitu. Nah, pada zaman itu, pada zaman Nabi Isa atau zaman awal Masehi, bahwa di tanah Arab, di Jazirah Arab ya, tapi dulu juga namanya belum dikenal sebagai Jazirah ya. Nah, itu orang Arab, untuk memudahkan saja sebut ini orang Arab. Orang Arab itu menghitung hari itu memang sudah pakai bulanan. Tetapi berbeda dengan zaman kamu sekarang. Kalau kita kan sekarang 1 bulan itu terdiri dari 4 pekan. Bukan 4 minggu, 4 pekan. Kamu harus pinter membedakan apa itu minggu, apa itu pekan. 4 pekan. Nah, setiap 1 pekan itu terdiri dari 7 hari. Itu kita sekarang. Nah, kita sekarang begitu. Dulu di Arab sana, bahwa 1 bulan itu terdiri dari 10 apa ya istilahnya. Jadi 10 periode, oke lah mudahnya gitu. 10 periode yang setiap periodenya seperti pekannya itu terdiri dari 3 hari. Jadi setiap 3 hari itu namanya 1 periode. Nah, mungkin 1 pekan deh untuk memudahkan ya. 1 pekan itu isinya 3 hari. Sehingga 1 bulan itu berarti terdiri dari 10 pekan. Jadi 1 bulan itu 10 pekan. Nah, ini pekan-pekan ini nama-namanya itu mengikuti nama pergerakan bulan di dalam bulan ya, bulan purnama itu, bulan lunar itu di langit. Nah, jadi pertama itu namanya misalnya huror. Huror itu artinya bulan muda, permulaan. Lalu kemudian 3 hari kan tadi, 3 malam. 3 malam pertama disebut huror, 3 malam kedua disebut nufal. Nufal ini dari nafilah itu bukan sesuatu yang wajib, itu nafilah itu. Ya, huror, lalu nufal, lalu kemudian 3 hari berikutnya, 3 malam berikutnya disebut tusak. Mengapa tusak? Karena periode ketiga ini berarti kan dari sudah 9 hari. Tusak itu dari tis'ah, dari hari ke-9. Lalu kemudian periode keempat disebut usyar. Karena diawali hari pertamanya hari yang ke-10, usyar. Lalu kemudian 3 hari berikutnya, 3 pekan atau pekan kelima, itu disebut bid. Makanya kita mengenalkan puasa ayyamul bid. Ayyamul bid itu artinya puasa di 10, 11, 12, berarti ayyamul bid itu 13, 14, 15. Jadi ayyamul bid itu akar sejarahnya bukan berarti puasanya orang Islam, tetapi dari namanya kita tahu bahwa ayyamul bid berarti ada puasa yang memang sudah mentradisi sejak zaman sebelum Islam. Kenapa? Karena ada istilah ayyamul bid itu adanya itu sebelum Nabi diutus, masih sebelum Islam. Nah, itu yang pekan kelima. Tapi pekannya isinya 3 hari ya, masih ingat ya. Pekan 5 namanya bid. Lalu pekan ke-6 namanya duro. Duro itu apa ya? Semacam petang lah, gelap lah, mulai murung. Lalu kemudian pekan ke-7 disebut hanadis atau duham, semakin gelap lagi. Sekon 7 itu kan tanggal 21 ya, 21 itu sudah mulai gelap itu. Bulan tinggal seperempat, mulai seperempat. Lalu kemudian pekan ke-8 namanya da'adi ya. Da'adi itu artinya sisa-sisa, itu restan. Lalu kemudian pekan ke-9 namanya muhak ketika bulan
sudah tidak ada lagi, ya. Lalu terus setelah 3 hari lagi kemudian bulan muncul lagi yang hilal itu. Jadi pada zaman itu orang Arab juga belum punya penanggalan sendiri. Penanggalan itu penanggalan yang biasa berlaku juga di tanah Babilonia ya. Di Irak kuno sana, Babilonia itu terjadi. Oke. Sedangkan bahwa 1 bulan itu terdiri dari 4 pekan, yang 1 pekan terdiri dari 7 itu penanggalan kaum Babilonian. Jadi di kalau tadi di Mesopotamia, nah sekarang di Babilonia itu 1 bulan itu terdiri dari 4 pekan. Nah, pekan-pekan itu disebut juga dengan nama-nama apa ya? Bintang-bintang, nama-nama benda-benda langit. Lah, pekan atau hari yang isinya 7 hari dalam sepekan itu diurutkan dari hari pertama. Hari pertama disebut Ahad. Yang kemudian nanti di zaman Islam diambil menjadi nama hari yang pertama, yaitu Yaumul Ahad. Yaumul Ahad itu pada zaman atau di dalam tradisi masyarakat Babilonia itu disebut Shimas atau Syams. Syams di dalam bahasa Arab, Syams itu artinya matahari. Itu artinya menunjukkan ke dewa matahari, karena mereka menyembah dewa matahari. Lalu kemudian karena dewa matahari, lalu ada juga yang menentukan berpindah dari Shimas menjadi Sin ya. Sin itu artinya matahari juga dalam bahasa Aromia, bahasa Aramaik. Lalu kemudian di dalam bahasa Aramaik itu kan menjadi bahasa yang menjadi sumber atau rumpun pokok dari bahasa Inggris. Lalu kemudian dalam bahasa Inggris sin itu menjadi sun. Nah, hari matahari disebut Sunday. Makanya minggu itu sampai sekarang disebut Sunday. Sunday itu nama sejak kuno, itu sejak zaman Babilonia, dan itu dari dewa matahari. Ini bukan ya, dewa itu bahasa kita orang Nusantara ya. Dari matahari namanya Sunday. Lalu hari kedua itu Al-Itsnain. Kita orang Indonesia sekarang dan orang Arab modern sekarang menyebutnya Itsnain, atau dalam bahasa Indonesia disebut Senin. Itu juga nama dewa Sin. Sin itu di dalam bahasa Aramaik yang itu berarti bulan, Al-Qamar, atau moon, bulan moon. Lalu kemudian menjadi bahasa Aramaik, menjadi kemudian akhirnya turun menjadi bahasa Inggris Monday atau Monday. Jadi dari Sunday matahari, lalu Monday hari bulan, hari matahari pertama, hari kedua adalah hari bulan Monday. Lalu kemudian, tetapi dalam bahasa Prancis menarik juga, dalam Prancis menyebutnya, dalam bahasa Italia juga menyebutnya Lundi, atau ya bahasa Itali, Senin itu bukan Monday tetapi Lunedi. Lunedi itu dari lunar. Lunar itu bulan. Lunedi. Nah, jadi betul-betul berkait erat. Karena bahasa manusia itu pada mulanya kurang lebih sama. Lalu Luna ini adalah berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin juga mengambil bahasa itu menjadi Lunadi di dalam bahasa Italia yang masih kental, akar Latinnya menjadi Lunadi. Lalu hari ketiga Selasa, di dalam bahasa Arab As-Sulasa, itu pada masa di Babilonian zaman dalam sebelum Masehi itu disebut hari dewa Nerijal. Nerijal itu dewa kematian.
dan alam rendah atau alam bawah. Dewa kematian itu lambangnya adalah Mirrikh. Mirrikh itu lalu di dalam bahasa Itali atau di dalam bahasa Itali atau bahasa Inggris, Mirrikh itu menjadi March, jadi Maret. Mirrikh jadi Maret. Itu bahasa Latin, jadi di bahasa Prancisnya menjadi Mardi. Mardi di dalam bahasa Itali menjadi apa tadi? Senin itu Lunedi, Selasa itu Martedi. Mart, bahasa Indonesianya Maret. Bahasa hari ketiga itu Maret. Lalu di dalam bahasa Itali menjadi Martedi. Hari keempat namanya Rebo. Hari Rabu, bahasa Jawanya Rebo, bahasa Indonesianya Rabu, bahasa Arabnya Al-Arbi'a. Al-Arbi'a diambil dari nama dewa Nabu. Nah, dewa Nabu, kalau dewa hari Selasa itu dewa Nirjal, itu artinya dewa kematian. Kalau Nabu itu dewa kebijaksanaan. Dewa kebijaksanaan. Ya, dan dewa yang fungsinya adalah menjembatani hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, ini dewa kebijaksanaan. Nah, dari sinilah Nabu inilah konon, jangan saya yang dikejar ya, saya kan hanya membacakan sejarah. Konon asal kata nabi itu berada di sini. Nah, soal orang Arab mengatakan bahwa sejarah bahasanya Arab ya, dari nabiyun itu nabba'a atau anba'ayun bi'u nabba'ayu nabbi'u, lalu menjadi nabiun, menjadi nabiyun di tashil, itu soal lain dan saya juga membacanya. Nah, dewa Nabu ini, dewa kebijaksanaan ini dijadikan untuk hari keempat, namanya itu lambangnya adalah bintang, lambangnya selalu bintang-bintang ya. Namanya bintang Autorit. Bintang Autorit itu bintang Merkurius. Autorit itu Merkurius. Lah Merkurius lalu menjadi nama hari, di Italia menjadi Marcoledi. Marcoledi. Bahasa Prancisnya juga Markerdi atau dari bahasa yang sama. Lalu kita maju ke bahasa atau hari yang kelima. Hari yang kelima itu adalah hari Dewa Marduk, yaitu dewa yang paling besar, dewa besar menurut orang-orang Babilonia. Dan dilambangkan dengan bintang Jupiter. Jupiter itu besar. Dengan dewa-dewa Al-Mushtari. Kaukab Al-Mushtari itu Jupiter. Makanya lalu kemudian di dalam bahasa Latin menjadi apa? Geovedi. Menjadi Geovedi. Geovedi itu hari Kamis, hari kelima. Di dalam bahasa Italia menjadi Geovedi. Lalu kemudian hari ke-6. Hari ke-6 yaitu di dalam kalender kita disebut hari Jumat. Nah, yang dari bahasa Arabnya al-yaumul Jumu'ah. Jum'ah ini adalah di dalam tradisi penanggalan masyarakat Babilonia itu diambil dari nama Dewa Ishtar. Dewa Ishtar itu dewa kayu dan dewa cinta, dewa amor, dan dewa seks. Lambangnya adalah bintang Kaukabuz Zahro. Kaukabuz Zahro itu berarti bintang Venus. Venus itu dewa cinta, ya. Dewa cinta, dewa asmara. Nah, dan ini juga tradisi atau pemahaman seperti ini juga beredar luas di kalangan masyarakat Skandinavia. Nah, di dalam bahasa Finlandia
itu kan day itu menjadi dah ya. Nanti saya akan tanya sama Mas Tolha itu yang sekarang masih di Finlandia itu hari itu apa, dah itu. Yaumun itu artinya dah kalau bahasa Inggris day ya. Lalu kemudian berpindahlah ke bahasa-bahasa Anglo-Saxon seperti bahasa Inggris menjadi kan dari Faraidah bahasa Italinya, bahasa Israelnya Venerdi, hari Jumat itu Venerdi. Venerdi itu artinya Venus, Venus menjadi Venerdi. Kalau di dalam bahasa Skandinavia menjadi Venerdah, Venerdah. Lalu di dalam bahasa Anglo-Saxon, bahasa Inggris menjadi Friday. Friday menjadi Friday itu tadi. Nah, lalu kemudian itu hari apa? Hari Jumat ya, hari ke-6. Lalu hari ke-7 namanya As-Sabtu. As-Sabtu dari As-Sab'atu bahasa Arabnya. Kita mengenal bahasa hari Sabtu atau Sabtu. Nah, hari Sabtu itu nama hari dewa Nanib atau Nanurta. Dewa Nanurta yaitu dewa apa namanya? Dewa masa apa namanya, bukan ketiga itu apa sih, musim ketiga musim semi, musim panas atau masa liburan lah, jadi masanya orang beristirahat, makanya Sabtu itu hari libur, dan ini juga pengenamaan ini juga menyebar di tengah masyarakat Mesopotamia. Lambangnya adalah bintang Zakhl atau Kaubus Zakhl. Zakhl itu Saturnus. Makanya di dalam bahasa Inggris karena lambangnya Saturnus, maka hari Sabtu itu disebut Saturday gitu ya. Saturday. Nah, itu kira-kira ya sejarah nama-nama hari, dan kok sudah hampir 30 menit. Kalau begitu kita akhiri pembacaan Manaqib Al-Barzanji ini, Al-Maulid ini sampai ke Ka'ab ya. Sampai ke Ka'ab ibni Kilab wasmuhu Hakim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Baru sampai Ka'ab. Semoga kita bisa masuk melangkah pada hari kemudian besok itu sampai ke Lu'ay. Siapa sih Lu'ay itu dan apa yang bisa kita ceritakan tentang Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nanti sampai kepada wasmuhu Quraisy. Quraisy ini Fihr ini. Fihr ini ayahnya Ghalib, Ghalib ayahnya Lu'ay. Dan tetap jaga diri, wabah masih belum hilang, dan kita semua harus betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada orang lain dengan berusaha social distancing dan physical distancing. Hati-hati, semoga Allah melindungi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.